Gadis itu merasa menyesal saat ini. Tiba-tiba meraba lengan yang asing. Saat dia berbalik melihat ke arah itu. Namun terkejut menemukan. Ada seorang pria asing terbaring di sebelahnya. Gadis itu terkejut dan langsung duduk tegak. Kemudian dia mengangkat selimut dan baru menyadari kehilangan. Melihat situasi ini. Terbayang seketika di pikirannya. Memaksakan senyum tipis. Gadis itu sangat menyesal saat ini. Berbalik dan melihat pria masih tertidur. Gadis itu segera bangun dari tempat tidur. Mengenakan pakaian dan bersiap-siap untuk pergi diam-diam. Tapi tak disangka, belum jauh pergi. Pria itu juga tiba-tiba terbangun. Dan langsung memanggil gadis itu. Melihat situasi ini, gadis itu hanya bisa berbalik dengan malu. Memaksakan senyum tipis. Kemudian dengan enggan mengambil 200 yuan dari tasnya. Memberikan 200 yuan kepada pria itu. Mengatakan bahwa pelayanan pria itu malam sebelumnya sangat bagus. Berikan dia biaya layanan 200 yuan. Pria langsung tertawa oleh tingkah laku gadis itu. Belum menunggu gadis itu bereaksi. Pria segera menarik gadis itu ke dalam dekapannya. Saat mereka saling menatap, keduanya merasa sedikit terpesona. Kemudian pria meminta gadis itu untuk tidak cerdik. Ikutinya dengan jujur sebentar. Gadis itu masih mengira pria ingin menempel padanya. Tanpa disadari gadis itu, identitas sebenarnya pria adalah seorang CEO perusahaan bernilai miliaran. Sang CEO mengira gadis itu akan patuh. Tak disangka, gadis itu tiba-tiba langsung menabraknya. Kemudian melarikan diri. CEO baru saja berusaha mengejarnya. Baru menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian. Saat berbalik, dia melihat noda merah di spray. Ketika CEO menyadari keadaan, gadis itu sudah lenyap tanpa jejak. Ketika asisten datang menjemput CEO, CEO segera memerintahkan asisten untuk segera temukan gadis yang kemarin malam. Dia tidak ingin ada yang pergi ke luar negeri diam-diam, melahirkan anak dan mencari masalah. Kemudian asisten menyerahkan daftar pelamar sekretaris kepada direktur. Siapa sangka kebetulan seperti ini. Di antara pelamar, ada gadis yang kemarin malam. Melihat daftar di tangannya, direktur tersenyum. Sementara gadis lain di sisi lain tidak tahu apa-apa. Baru saja tiba di sini dengan sahabat. Begitu bertemu, langsung dimarahi oleh sahabat. Karena wawancara asisten direktur akan segera terlambat. Sahabat mendorongnya untuk segera bersiap. Menunggu wawancara sebentar lagi. Gadis itu kelelahan dan sesak napas. Tidak bisa bicara sama sekali. Sahabat terus-menerus menasihati gadis agar dia bisa tampil dengan baik nanti. Berusaha untuk mendapatkan posisi ini dengan satu langkah. Dan menghibur gadis agar tidak terburu-buru. Biarkan dia menyesuaikan diri dengan baik. Karena CEO juga terlambat hari ini. Aku juga tidak tahu apakah wawancara kali ini akan berhasil. Jika bisa mendapatkan pekerjaan ini, biaya pengobatan ibu akan terjamin. Melihat dompet yang kering, gadis itu menghela nafas berat. Harus segera membayar biaya pengobatan ibunya. Dia yang memang tidak kaya, hari ini menghabiskan 2 lembar uang besar lagi. Hanya dengan memikirkannya, gadis itu sudah sangat kesal. Merasa dirinya rugi besar. Langsung saja dia mulai berdoa. Semoga hari ini bisa lolos wawancara. Kalau tidak, masa depannya. Dia tidak tahu bagaimana menghabiskan hari-harinya. Saat itulah CEO akhirnya tiba di kantor. No translation provided. Punggungnya terlihat keren. Juga tidak tahu seperti apa orangnya. Wawancara kantor untuk Meng Nuan sudah datang. Halo Pak Mo, nama saya Meng Nuan. Saya datang untuk melamar sebagai sekretaris Anda. Apakah kamu merasa pantas menjadi sekretaris saya? Mengapa bos mau berbicara begitu tidak sopan? Dan suaranya sangat akrab. Sekarang bukanlah saatnya untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Bos Mo, jangan khawatir. Dengan kemampuan saya bisa menangani posisi sekretaris Anda. Saya telah melakukan penelitian yang cermat sebelum datang. Penelitian yang cermat. Dia adalah Mo. Ternyata saya bertemu dengannya semalam. Jadi, kejadian semalam itu juga merupakan hasil penelitian Nona Meng. Sepertinya sudah selesai. Mo pasti merasa saya adalah wanita yang sengaja ingin mendekati dia. Jika tidak dijelaskan, dia pasti tidak akan merekrut saya. Tetapi bagaimana cara saya menjelaskannya? Karena Anda sangat bersemangat. Saya punya posisi lain yang lebih cocok. Posting lain. Maksudmu? Menikah dengan saya. Menjadi Nyonya Mo. Menikah? Ini pasti Tuan Mo yang sedang mengujiku. Melihat apakah saya memiliki motif tersembunyi. Maaf, Bos Mo, saya hanya ingin menjadi sekretaris Anda. Mengenai posisi Nyonya Mo ini, saya tidak tertarik. Benarkah? Jika Anda tidak percaya pada kami, kita bisa menandatangani kontrak. Saya jamin tidak akan melanggar batas dengan Anda. Jika begitu, mari kita bicarakan kesepakatan. Setelah pernikahan berakhir, kamu bisa mendapatkan 1 miliar. Dan durasi pernikahan ini tidak akan terlalu lama. Bagaimana dengan 1 tahun? Berapa?
1 tahun 1 miliar. Mengapa merasa tidak cukup? Apakah orang kaya semuanya boros seperti ini? Ah tidak. Bukan saya hanya penasaran mengapa Anda memilih saya. Lagi pula, penampilan Anda semalam tidak buruk. Ini juga alasan saya memilih kamu. Baiklah, pulanglah dan tunggu sampai besok untuk mengurus surat nikah. Detailnya akan dijelaskan oleh pengacara saya. Momo, saya belum setuju. Saya tidak akan menikahi seseorang yang tidak saya cintai. Baiklah, kamu bisa pergi. Berikan kembali 200 yuan saya. Berpura-pura menarik untuk membiarkan lepas. Lucu. Apa? Ibu saya akan segera menjalani operasi. Baik, saya akan segera datang. Penyakit ibu Anda tidak bisa ditunda lagi. Biaya operasi 300.000. Ayah. Tapi aku tidak punya 30.000. Sangat serius. Harus segera menjalani operasi. Beri aku beberapa hari waktu. Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Baiklah. Harus terkumpul dalam 48 jam. Jika tidak, perawatan medis selanjutnya tidak dapat dilakukan. Ayah, ibuku sekarang memiliki tumor otak. Sangat serius. Harus segera dioperasi. Bisakah kamu meminjamkan uang padaku terlebih dahulu? Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Dengan apa aku harus mengembalikannya? Mari kita bicara tentang aku dan ibumu. Sudah bercerai. Urusan hidup matinya tidak ada hubungannya dengan aku. Halo. Ayah. Kakak, jika kamu masih ada. Tetapi sekarang, aku harus bagaimana? Setelah pernikahan berakhir, kamu bisa mendapatkan 10 juta. Untuk Mobeitin, asalkan menikah dengannya. Aku akan memiliki uang untuk menyelamatkan ibuku. Bos Mo, kondisi kesehatan Nyonya tua tidak baik. Kalau tidak, aku akan mengatur beberapa lagi untukmu. Calon pasangan hidup, hanya bisa begini. Pergi saja. Baik. Sin, kamu ada di mana? Mengapa tidak ada kabarmu selama ini? Kondisi nenek, aku tidak bisa menunda lagi. Ini adalah manik-manik yang aku ukir sendiri. Kamu dan kakakku masing-masing satu. Semoga Tuhan memberkati. Harap kamu semua bisa segera sembuh. Mozong. Bagaimana kamu datang? Tuan Mo, saya. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Ada apa? Apakah proposal Anda sebelumnya masih berlaku? Usulan apa? Mau menjadi, bukankah kamu sudah tahu? Memang. Kamu ingin mencari kambing hitam. Hal tentang pernikahan palsu. Aku sudah memikirkannya. Saya rasa saya masih bisa melakukannya. Hanya saja tidak tahu. Apakah kamu masih membutuhkan? Tapi kamu tidak pantas. Aku hanya apa? Hanya untuk menarik perhatian. Apakah pura-pura? Apakah kamu merasa kamu berpura-pura sangat pandai? Mozong, menolak Anda adalah kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Tarik keluar. Ya. Tidak bisa. Aku harus mendapatkan uang ini. Ibuku masih menunggu aku menyelamatkannya. Bos Mo. Bau ini. Sin datang. Ayo, biar aku antar kamu pulang. Pada awalnya, Sin dan aku tidak saling kenal. Namun setiap hari, dia selalu datang membantu saya. Bau tubuhnya sama.
Sama persis dengan ini. Bosmo, maaf, semuanya salahku. Berikan saya kesempatan lagi. Aku bisa melakukan apapun. Kamu berani menyentuh Bosmo. Keluar, keluar. Aku akan membawanya keluar sekarang. Aku bilang keluar. Oh. Bosmo, aku bilang. Dari mana bau harum di tubuhmu berasal? Bau harum? Maksudmu, bau dari krim perawatan kulit ini kan? Aku melakukan transplantasi kornea. Setelah menyembuhkan matanya. Namun tidak bisa menemukan sin-sin sama sekali.